Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kenampakan Buatan, yang beranggotakan 1. Tias Lesinia Yusita, 2. Salvira Arta Margareta dengan saya sendiri, 3. Fatsila, 4. Ajrin Hanifati Fakria. Di sini kami akan membahas tentang kenampakan buatan yang terdiri dari 1. Definisi kenampakan buatan, 2. Manfaat kenampakan buatan, 3. Contoh gambar kenampakan buatan, 4. Pengaruh bagi kehidupan masyarakat, dan yang terakhir, lokasi penampakan buatan pada peta. Baik, yang pertama ada definisi kenampakan buatan yang akan dibacakan oleh Tias. Baik, untuk definisi kenampakan buatan. Kenampakan buatan ialah kenampakan yang terbentuk dari dampak perbuatan manusia sendiri. Kenampakan produksi terbagi menjadi dua, yaitu kenampakan produksi yang terlihat laksana kenampakan alam dan kenampakan produksi yang tidak terlihat laksana alam. Kenampakan alam produksi ini seringkali bertujuan sebagai lokasi konservasi untuk hewan dan tanaman yang dalam bahaya punah. Kenampakan buatan yaitu keadaan atau daerah yang dibentuk sebagai akibat aktivitas atau kegiatan manusia. Kenampakan buatan ini dibentuk manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kenampakan buatan. Manfaat kenampakan buatan sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama, ada rumah atau pemukiman penduduk. Rumah merupakan tempat berteduh dari panas, dingin, dan hujan. Rumah merupakan tempat tinggal dan tempat berkumpulnya anggota keluarga. Rumah juga sebagai tempat berlindung dari segala gangguan, baik binatang buas maupun gangguan keamanan lainnya. Yang B ada hutan buatan. Hutan tumbuh di daerah pegunungan. Hasil utamanya seperti kayu yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan, kayu bakar, dan bahan untuk membuat alat-alat rumah tangga. Yang C ada jalan raya dan jembatan. Jalan raya dan jembatan dimanfaatkan untuk transportasi darat. Yang D ada waduk dan bendungan. Terbentuknya sungai di area yang luas dinamakan waduk atau bendungan. Waduk dimanfaatkan untuk mengairi sawah, tempat memelihara ikan, dan rekreasi. Waduk juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ajrin. Yang selanjutnya ada pelabuhan, yaitu sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Yang F, sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Selanjutnya, Yang G ada bandar udara, yaitu kawasan daratan atau perairan dengan batas-batas tertentu yang sebagai tempat pesawat mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat transportasi intra dan antar moda transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Manfaat bandara bagi manusia. Yang A, mempercepat arus lalu lintas penumpang, kargo, dan servis melalui transportasi udara di setiap pelosok. Yang B, mempercepat wahana ekonomi, memperkuat persatuan nasional dalam rangka menetapkan wawasan Nusantara. Yang C, mengembangkan transportasi yang terintegrasi dengan sektor lainnya, serta memperhatikan kesinambungan secara ekonomis. baik, selanjutnya akan dibaca oleh saya sendiri. Contoh gambar kenampakan buatan. Yang pertama ada pemukiman penduduk. Nah, inilah gambar atau contoh gambar kenampakan buatan yang ditempati oleh masyarakat atau penduduk. Yang kedua ada hutan buatan. Hutan buatan ini sangat banyak manfaatnya. Tadi sudah disebutkan oleh Tias Lesinia Yusita. Selanjutnya,
Yang ketiga ada jalan raya. Nah, jalan raya ini dibuat oleh manusia sendiri. Yang itu manfaatnya digunakan untuk transportasi darat. Yang keempat ada waduk. Waduk ini juga dibuat oleh manusia dan begitu banyak manfaatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tias. Gambar sebelumnya. Yang E ada pelabuhan. Nah, pelabuhan ini digunakan untuk masyarakat berpergian melewati laut. Yang F ada sawah. Nah, sawah ini digunakan petani untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya dan menjualnya ke masyarakat atau pemerintah. Yang G ada bandara udara. Bandara udara ini digunakan untuk transportasi udara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ajrin. Yang selanjutnya ada pengaruh bagi kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada faktor kebutuhan manusia yang terus meningkat. Hal ini menyebabkan munculnya kenampakan alam buatan di Indonesia. Bahkan kegiatan manusia ada yang dapat mengubah kenampakan di permukaan bumi. Yang pertama, membuka lapangan kerja baru. Pembangunan kenampakan buatan dapat menyerap tenaga kerja yang biasanya berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar proyek pembangunan. Yang kedua, memperoleh manfaat langsung. Pembangunan kenampakan buatan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitarnya. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan kenampakan buatan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitarnya untuk membuka usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sila. Baik, selanjutnya ada kerugian pembangunan kenampakan buatan. Kerugian pembangunan kenampakan buatan bagi masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengganggu kesisteman alam. Pembangunan kenampakan buatan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan dapat mengganggu keseimbangan alam. Dalam pembangunan kawasan industri, misalnya, bila tidak dilengkapi dengan saranan dan prasarana pengelola limbah, maka dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Yang kedua, utang luar negeri bertambah. Kenampakan buatan seperti bendungan, pabrik, dan jalan raya dibangun dengan menggunakan dana yang besar. Yang ketiga, persebaran penduduk tidak merata. Pembangunan kenampakan buatan juga dapat mengakibatkan persebaran penduduk yang tidak merata. Pembangunan waduk, pelabuhan, kawasan industri, atau jalan membutuhkan tanah. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membacakan lokasi penampakan buatan pada peta. Yang dimana kenampakan buatan pada peta ini yang pada peta ada keterangannya. Yang pertama yaitu ada jalan tol. Yang dimana garis jalan tol itu merupakan garis tanda merah. Yang kedua ada garis merah, ada kuningnya sedikit, lalu garis merah lagi, yaitu merupakan jalan arteri. Selanjutnya, jalan kolektor yang berwarna merah jambu. Selanjutnya, garis tipis berwarna merah merupakan jalan lokal. Kemudian ada garis hitam putih merupakan jalur kereta api. Lalu selanjutnya ada gambar pesawat
yang berwarna hitam maupun merah merupakan lapangan terbang nasional dan lapangan terbang parentis. Kemudian ada pelabuhan yang gambarnya seperti kapal tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada garis merah memanjang, titik 2 garis merah merupakan batas provinsi Jawa. Cukup? Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah dan kurangnya, kami dari kelompok 4 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.